Halo semuanya, selamat datang di channel Kepoin Data. Oke, sekarang kita akan belajar tentang model BERT ya teman-teman. Jadi model BERT ini digunakan atau sering digunakan untuk melakukan prediction text like ChatGPT gitu. Oke, sekarang kita sebelum membuat sebuah ChatGPT yang beneran, jadi kita harus belajar step by step-nya ya. Dimulai dari multi-head attention. Nah, sebenarnya multi-head attention itu seperti apa? Kita bisa lihat dari suatu gambar di sini. Multi-head attention adalah kita dapat mendapatkan similarity dari kata-kata itu. Jadi cara kerja dari multi-head attention di mana banyak attention yang akan digabungkan sehingga mendapatkan similarity yang bagus. Jadi kalau di attention ini ada namanya query, case, and values. Jadi kita akan memberikan kesamaan dari query dan key-nya. Jadi seperti itu. Dari kita udah melakukan kesamaan, jadi itu kita menggunakan dot product. Jadi kayak buat suatu matrix gitu. Matrix lalu didapatkanlah suatu probability. Habis itu kita dapat nih yang mempunyai similarity yang paling tepat tuh yang mana. Kayak gitu. Oke. Kita langsung aja. Jadi kita sebelum masuk ke lebih jauh, kita harus tahu dulu cara mendapatkan tension atau similarity dari model BERT ini. Nah, yang pertama kita menggunakan modul yaitu transformers. Di sini kita panggil BERT model dan BERT tokenizer. Ingat ya, suatu teks kita harus memecahkan menggunakan tokenizer ya. Tujuannya apa? Karena kita akan mencari tahu vocabnya itu udah ada atau enggak, seperti itu. Lalu di sini kita menggunakan birdfish, yaitu menggunakan head view untuk melihat attention-nya, kemudian thoughts ini sebenarnya mirip sama array ya, tapi kalau di deep learning kita tahu menggunakan thoughts agar ketika komputasi di deep learning-nya itu bisa cukup cepat ya, atau cukup baik lah, kayak gitu. Lalu kita pandas itu untuk mengubah ke data frame. Nah, di sini ada yang menarik teman-teman, di mana kita definisikan dulu tokenizer-nya itu seperti apa. Lalu kita panggil from pretrain. From pretrain-nya apa? Ya, karena kita di sini tuh melakukan pre-training ya, bukan fine tuning. Ingat, pre-training adalah kita akan mempelajari atau modelnya tuh suruh belajar dulu gitu. Jadi kayak belajar dulu, habis itu kita lakukan fine tuning. Jadi kita menggunakan namanya BERT based uncased. BERT based uncased itu apa? Kalau kita bisa lihat di sini, suatu model BERT ini ada beberapa hal ya. Kalau yang ini tuh kita pakai English language. Kalau yang Indonesia biasanya tuh pakai Indo-BERT ya. Tapi kalau misalnya ada uncased, di mana model ini tuh tidak mengubah datanya seperti ada lowercase, lalu kayak ada dan seru dan sebagainya. Karena kalau tujuan dari model ini itu untuk menjaga originally. Kalau bisa dilihat di sini ya. Jadi tuh ada original text. Jadi ingat ya, kalau di model BERT tuh ada yang MLM dan next sentence prediction. Jadi kalau misal MLM itu kayak kemarin ya. Jadi kayak saya suka makan. Lalu makannya itu di max. Lalu modelnya itu belajar di situ. Kalau next prediction itu nggak ada max secara random. Tapi next prediction adalah dia misal saya sudah, nah makannya dan seterusnya itu yang akan diprediction oleh model kayak gitu ya. Oke, dari sini udah cukup paham ya tentang BERT model itu seperti apa. Lalu kita lanjut aja ke eksekusinya. Jadi kita udah mendefinisikan tokenize, lalu modelnya. Lalu kita coba input suatu data dengan teks, my friend told me about this class and I love it so far. She was right. Lalu di sini kita akan mengencode suatu teks. Sebenarnya kenapa sih kalau kita harus encode? Jadi kita bisa lihat ya di sini encode model BERT. Nah, di sini kita bisa lihat kenapa kok harus di encode. Ya kita harus mengubah datanya itu agar lebih similarity ya dengan encoding. Gitu. Setelah kita encode,
kita masuk ke dalam decoding ya. Jadi habis decoder itu mengembalikan suatu nilai ke bentuk teks aslinya. Setelah di decoder, kita masuk ke feed forwarder atau feed forward. Feed forward itu apa? Nah, ini ya gambarannya. Ada suatu encoder dan decoder. Misalnya di sini, ini adalah cara step by step-nya, cara BERT-nya bekerja ya. Kayak gini. Oke. Kita langsung aja, kita nggak lebih dalam untuk membahas itu ya, tapi pada intinya adalah ingat kita encoding dulu, lalu kita lakukan similarity, langsung kita kembalikan ke teks awalnya atau lakukan decoding, lalu kita masuk ke dalam feed forward. Disitulah membuat mendapatkan suatu hasil dari prediction kayak gitu. Oke, next kita di sini akan melakukan di tensor ya, dari tokens-nya, lalu unsqueeze. Unsqueeze itu mengubah shapes ya, menjadi 20,1 menjadi 1,20 kayak gitu. Next, di sini kita akan mendapatkan attention scores dari BERT. Jadi di sini kita bisa menggunakan score-nya menggunakan modelnya, lalu inputs datanya. Inputnya itu udah berbentuk tensor ya. Lagi-lagi kita harus menggunakan tensor. Terus output attention itu true ya. Jadi kita akan mendapatkan outputnya. Lalu di sini kita bisa mendapatkan average attention in the list of encoder kayak gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan rata-rata dari attention di setiap wordnya gitu. Kemudian kita akan mengubah data kita menjadi data frame. Tujuannya apa? Tujuannya itu biar kita bisa melakukan cross tab table gitu. Jadi kita bisa melihat dari Mei sama Mei itu mempunyai attention berapa persen nih peluangnya kayak gitu. Oke, kita convert menjadi ID tokens yaitu column dan index. Lihat ya, ada column dan index. Oke. Di sini ada hal yang menarik ya, teman-teman, dimana kalau misalnya kita melakukan attention itu ada yang namanya CLS dan juga SEP. CLS ini adalah awalan dan juga SEP itu adalah akhiran suatu kata. Jadi kita lihat ya, my friend told me about blah blah blah. Di sini itu awalnya adalah my. Jadi kita itu bikin suatu closed yaitu penutup gitu untuk melakukan prediction kayak gitu. Next. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan attention dan di sini kita belum ngasih constraint apapun ya. Langsung kita lihat kalau misalnya my itu dia mempunyai similarity dengan mana sih? Kalau my berarti dengan M ya, kayak gitu. Kalau misal told berarti IND bla bla. Oke, dan seterusnya ya untuk melihat similarity pakai hit face tadi ya. Oke. Tapi bagaimana dengan head 3 dan juga 1 tenth? Jadi kita bisa membuat headnya itu lebih dari satu ya. Head itu seperti apa? Apa sih? Head itu kayak lapisan-lapisan gitu. Dimana lapisannya ini itu digunakan untuk melihat tokenization. Terus kalau ini kita menggunakan headnya 3 dan juga attemnya 1 ya. Tapi di sini kita menggunakan 2 layer untuk melihat similarity dari suatu katanya. Kita lihat aja di sini. May nggak ada before-nya ya, previous token, friend, previous token, dan sebagainya. Dan di sini tuh kalau dengan head 3 dan juga 1, berarti kita bisa melihat dari previous tokennya aja ya. Untuk similarity-nya. Kayak ini method, dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya kalau teman-teman buat previous, itu kayak gitu lah teman-teman. Jadi my adalah friend. Oke. Terus jadi berarti friend dengan apa? Told ya. Kayak gitu. Jadi cara kerjanya adalah Jadi ini adalah told me. Told me, kemudian kita coba yang terakhir ya. Lalu di about me about. Nah, ini adalah cara kerja dari attention, yaitu menggunakan similarity dari previous word-nya kayak gitu. Next, kita akan ubah lagi layarnya, dimana kita akan menggunakan 8 head dan juga 10 attention. Dan sebenarnya kalau dari paper atau jurnal gitu, ini adalah yang direkomendasikan oleh sang peneliti yang ada gitu. Jadi kalau kita lihat di mana May itu
berkorelasi dengan my friend atau my friend ya. Kalau kita lihat tuh garisnya warnanya lebih tebal gitu. Kalau friends ini agak nggak terlalu kelihatan untuk similarity-nya. Kalau told berarti told me. Ini masuk akal ya. Kemudian me itu nggak terlalu kelihatan juga lah. Kalau about ini bisa kita pakai about this atau dan lain sebagainya. Nah, untuk melihat hal ini tuh ini berdasarkan apa sebenarnya? Kalau itu berdasarkan dari sini ya. Nah, kayak told me dibandingkan dengan lain itu mempunyai probability 60% bahwa told ini mempunyai kemiripan dengan me. Kalau misalnya yang lain itu cukup nggak terlalu kelihatan warnanya karena probability-nya itu nggak sebesar dari told me ya. Seperti itu. Logikanya simple ya. Ya gitu. Oke. Mungkin ini aja tentang multi-head attention. Jadi ini penting ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke similarity model, jadi kita harus ngerti dulu gimana sih attention ini bekerja. Dan lagi-lagi kita akan terus pakai konsep attention ini sampai memprediction seperti question answering, terus prediction sequence, dan lain sebagainya. Oke, nantikan terus untuk video selanjutnya. Kita akan fokus untuk belajar chat GPT atau text AI lah ya untuk next video. Oke, see you again teman-teman. Bye.